Hai guys, balik lagi sama Enkun di sini. Fans penyihir Jujutsu silakan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen. Setelah Gojo yang secara mengejutkan terluka dan tertusuk pedang yang dilancarkan oleh Fushiguro. Padahal posisi dari mereka sekarang sudah berada di dalam perisai milik SMA Jujutsu. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 71 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa keliling di deskripsi atau bisa juga keliling di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 71 ini, pertempuran Gojo melawan Fushiguro dimulai. Meski mampu bertahan dengan kondisi tubuhnya yang sudah kehilangan banyak energi, secara mengejutkan Gojo kembali tersudut dan kali ini menerima luka yang sangat parah. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter ke-71 kali ini adalah penyimpanan tersembunyi bagian ke-7. Pada awal scene, kita diperlihatkan Fushiguro Toji yang teringat dengan masa lalunya. Dulu sebelum menikah, saat masih di keluarga Zenin, Toji pernah pergi untuk melihat bocah yang bernama Gojo itu, yang katanya memiliki 6 mata. Ketika melihat bocah tersebut, untuk pertama kali dan terakhir kali dalam hidupnya, ada orang yang menyadari keberadaannya saat Toji mencoba berdiri di belakang bocah tersebut. Itulah sebabnya dia memilih menunggu sampai Gojo merasa kelelahan. Melihat dirinya yang ditusuk, Gojo mencoba untuk melepaskan diri. Dengan cepat, Fushiguro segera menjaga jarak. Geto tidak tinggal diam. Dia segera mengeluarkan roh cacing besar terkutuknya untuk menyerang pembunuh itu dengan cara melahapnya. Kemudian Geto mencoba menghampiri Gojo. Namun sambil mencoba berdiri, Gojo menjawab jika dia baik-baik saja. Teknik kutukannya memang tak sempat keluar, tapi serangan yang dia terima tadi juga tidak mengenai organ vitalnya. Dan Gojo sendiri juga sudah menggunakan energi terkutuknya supaya pedang yang musuh itu gunakan tidak melukainya lebih parah. Jadi itu semacam pin keamanan di sweater rajutan. Dan dengan begitu membuat kondisi Gojo masih terbilang aman. Dia meminta Geto untuk memprioritaskan keselamatan Riko saja, dan Gojo akan mengurus pembunuh bayaran itu. Sedangkan Geto akan pergi bersama Riko menuju tempat Master Tengen. Lalu roh cacing milik Geto seperti merasakan kesakitan, seakan pembunuh tersebut melukainya dari dalam. Sebelum pergi, Geto berpesan kepada Gojo untuk tidak lengah. Sambil membuka kacamatanya, Gojo tersenyum dan meminta temannya itu untuk tidak perlu khawatir. Tidak lama kemudian, tubuh cacing besar tersebut dihancurkan oleh Fushiguro dari dalam. Gojo yang melihat senjata yang pembunuh itu gunakan menyadari jika pedang tersebut berbeda dengan senjata yang dia gunakan tadi. Di sisi lain, dia juga penasaran dari mana datangnya roh terkutuk yang membeli tubuh pria itu, dan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Sedangkan Fushiguro bertanya, di mana gadis wadah plasma bintang itu pergi? Dia mengeluh karena sebenarnya Fushiguro berencana untuk membunuh Gojo menggunakan tusukan pedang tadi. Tapi sepertinya skillnya jadi sedikit tumpul. Gojo mengingatkan pembunuh itu jika harga buruan Riko sudah dihapus. Tapi sambil tersenyum, Fushiguro memberitahu jika dialah yang menghapus berita itu di internet. Dia tidak mengira jika mereka akan sampai pergi ke Okinawa. Bagi orang tanpa celah seperti Gojo ini, dia perlu menggunakan ilusi supaya pemuda tersebut seolah telah mencapai tujuannya. Sangat disesalkan bahwa tidak ada penyihir yang mati bersamanya. Tetapi jika tidak ada batas waktu untuk pembunuhan itu, Gojo mungkin tidak akan menghentikan tekniknya sampai akhir. Namun tanpa basa-basi, dengan cepat Gojo segera menyerang pembunuh itu menggunakan tekniknya. Serangan besar tersebut membuat sisi kanan gerbang kuil mengalami kerusakan yang cukup parah. Tapi dengan cepat, meski sempat terkejut, Fushiguro berhasil menghindar. Gojo tidak menyangka jika musuhnya ini tidak hanya cepat, tapi dia juga terasa aneh. Pria itu tidak memiliki energi kutukan, dan semua jurusnya adalah serangan fisik. Hal tersebut membuat Gojo jadi kesulitan untuk membaca pergerakan yang akan dia lakukan. Sambil mengeluarkan kedua pedang dari mulut roh terkutuk itu, Fushiguro bersiap untuk menyerang balik. Lalu dengan gerakan cepatnya, dia melompat dari sudut satu ke sudut yang lain. Kemudian maju memberikan serangan kejut untuk menebas Gojo. Tapi dengan sigap, Gojo segera melancarkan tekniknya dan menghempaskan pembunuh itu ke dinding di sebelah kanan dengan sangat keras.
Gojo menyadari jika lawan tersebut sepertinya mengetahui teknik yang dia miliki. Karena itulah si musuh terus berada di tempat rendah. Dia pasti mempunyai rencana, terutama dengan senjata-senjata terkutuk yang keluar dari mulut roh tersebut. Gojo bertanya, apakah roh itu adalah harta karunnya? Menurutnya pembunuh tersebut tidak akan mampu mendekatinya, apalagi menggunakan senjata-senjata itu. Namun bukannya terhempas menerima serangan barusan, di luar dugaan Fushiguro malah menghilang. Gojo bingung, dia tidak bisa merasakan keberadaan lawannya tanpa adanya energi kutukan. Dia juga akan kesulitan jika harus bergantung pada insting bertarung. Gojo berencana untuk mencoba merasakan energi terkutuk dari roh yang membelit tubuh pria itu. Kemudian Gojo mengeluarkan jutsu Shiki Junken Ao dengan energi output secara maksimal. Efek serangan tersebut membuat area di sekeliling Gojo mengalami kehancuran dalam skala besar. Melihat area pertempuran menjadi terbuka, Gojo merasa jika sekarang tak ada apapun yang bisa menghalangi pandangannya. Dan itu membuat lawan akan kesulitan untuk memberikan serangan kejut. Gojo berpikir jika mungkin pria itu bersembunyi di dalam hutan. Tidak lama kemudian dari balik pepohonan muncul ribuan serangga. Gojo yang melihat kemunculan serangga-serangga itu terkejut. Ternyata itu adalah lalat kepala. Lalu ribuan serangga itu mengerumuni Gojo. Dia menyadari jika kumpulan serangga ini sebelumnya telah bersembunyi di dalam tubuh roh terkutuk itu. Menurut Gojo, pembunuh tersebut memanfaatkan serangga ini layaknya suatu granat. Kondisi tersebut membuat Gojo jadi kesulitan untuk melacak keberadaan lawannya. Dia berencana untuk menggunakan teknik Azure Glow supaya serangga-serangga ini bisa menghilang. Namun secara tak terduga, Fushiguro muncul di belakangnya. Dia pun begitu kaget. Pembunuh itu seperti bersiap untuk melancarkan tebasannya. Pembunuh itu menyadari jika insting yang Gojo miliki begitu tajam. Dia bisa mendeteksi keberadaannya meski tanpa senjata. Dengan mata enam yang Gojo miliki, dia bisa melihat energi terkutuk asing yang meliputi lalat-lalat terkutuk juga. Dan Gojo tidak akan membiarkan lalat-lalat itu mendekatinya. Jadi harusnya meski Fushiguro melancarkan serangan ini, Gojo akhirnya harus memilih untuk benar-benar bertahan. Tapi secara tak terduga, pedang itu malah berhasil menusuk leher Gojo. Ternyata alat terkutuk yang Fushiguro gunakan adalah senjata yang memiliki tingkat spesial, yaitu tombak surga terbalik, yang memiliki efek memaksa suatu teknik kutukan untuk berhenti. Tidak disangka ya guys, kali ini Gojo benar-benar terkena serangan fatal yang menusuk lehernya. Apakah pemuda tersebut akan kembali mampu bertahan? Atau Fushiguro lah yang akan memenangkan pertempuran itu? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 71 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 71 yang intinya memperlihatkan Gojo yang secara mengejutkan lehernya tertusuk sebuah pisau yang dilancarkan oleh Fushiguro. Senjata yang pembunuh itu gunakan adalah alat terkutuk tingkat spesial, sehingga membuat teknik pertahanan yang Gojo keluarkan dapat terhenti. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa kalian komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang pengen nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga guys. Oke? Tekanlah kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.